Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sains. Sahabat sains, hari ini dan juga besok, tanggal 27 dan 28 Mei adalah salah satu hari yang cukup istimewa dalam khasanah astronomi Islam. Kenapa? Karena pada tanggal-tanggal tersebut, kaum muslimin di seluruh dunia dapat melakukan kalibrasi atas arah kiblat masjid dan musala mereka. Bagaimana caranya? Kita ikuti video berikut. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Oke, jadi Bumi mengelilingi matahari dalam satu kali revolusinya atau dalam 1 tahun itu mengikuti pada sebuah jalur yang disebut sebagai ekliptika atau bidang ekliptika. Menariknya, bidang ekliptika ini tidak berada di ekuator, tetapi miring 23,5 derajat seperti ini. Nah, keadaan miring seperti ini akan menyebabkan fenomena gerak semu tahunan matahari. Apa maknanya gerak semu tahunan matahari? Ya, kalau kita amati, matahari itu sepanjang tahun itu pindah posisinya di langit. Ya, kadang dia berada di langit utara, saat yang lain dia berada di atas khatulistiwa, di atas kepala kita orang-orang Indonesia. Saat yang lain dia cenderung berada di langit selatan. Ya, karena memang posisinya miring 23,5 derajat seperti ini. Ya, sebagai contoh di bulan Maret, persisnya tanggal 21 Maret, maka matahari akan berada di vernal equinox, yakni berada di ekuator. Maka semua kota yang berada di ekuator di tanggal 21 Maret itu akan merasakan hari tanpa bayang-bayang. Matahari berada di atas kepala mereka. Waktu bergerak Maret, April, Mei, Juni, ini tanggal 21 Juni, maka nanti matahari berada pada posisi 23,5 derajat lintang utara. Artinya kota-kota yang bergaris lintang 23,5 itu akan merasakan matahari berada di atas kepala mereka. Ini adalah peristiwa summer solstice, puncak musim panas. Saat itu musim panas, itu matahari berada di langit utara. Nah, setelah sampai ke 23 dia akan turun kembali menuju ke khatulistiwa lagi. Nanti di tanggal 23 September dia kembali sampai ke khatulistiwa, kita sebut sebagai autumnal equinox. Dan ketika waktu bergerak terus sampai bulan Desember, maka nanti matahari berada di langit selatan. September sampai Maret juga masih di langit selatan. Nanti di 21 Maret dia kembali di khatulistiwa. Begitu yang namanya gerak semu tahunan matahari, seolah-olah matahari berayun dari langit utara, tengah, selatan, tengah lagi utara dalam 1 tahun, seperti itu. Sehingga semua kota yang bergaris lintang antara 0 derajat sampai 23,5 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan, itu dalam 1 tahun akan merasakan matahari melintas di atas kepala mereka hingga 2 kali. Nah, sebagai salah satu contohnya adalah kota Mekah ini. Kota Mekah menurut data di Stellarium itu berada pada posisi lintang 21,4 derajat lintang utara, atau dalam format lain disebut seperti ini, 21 derajat 30 menit lintang utara. Dengan demikian, karena posisinya antara 0 sampai 23 derajat lintang utara, maka Mekah juga menjadi salah satu di antara banyak kota lain di dunia yang dalam 1 tahun itu akan merasakan matahari berada di atas kota Mekah. Kondisi ini menarik karena kalau kita hubungkan dengan peribadatan kita, ini bisa dipakai untuk menentukan mana posisi Mekah, yang juga sama dengan mana posisi Ka'bah atau kiblat. Nah, tapi sebelum itu, kapan itu terjadinya? Nah, yang menarik adalah kita sekarang berada di tanggal 27 Mei 2020 ya. Kalau kita cek di Stellarium di tanggal 27 Mei ini, ternyata posisi matahari itu berdeklinasi 21 derajat.
deklinasi matahari yang 21 derajat ini, dalam perspektif bumi, itu artinya kira-kira matahari sedang berada pada posisi lintang 21 derajat. Artinya, kota-kota yang bergaris lintang 21 derajat di tanggal 27 Mei ini akan merasakan matahari di atas kepala mereka. Jadi kalau di Mekah kira-kira seperti ini. Ini Ka'bah di Mekah di tanggal 27 atau 28 Mei, tepatnya pukul 12:18 waktu Saudi, itu matahari betul-betul di atas kota Mekah, di atas Ka'bah seperti ini. Ini posisi namanya posisi istiwa. Betul-betul matahari berada di atas kepala orang-orang yang ada di Mekah. Nah, bagi pengamat di kota-kota lain yang cukup jauh, misalnya kota A, kota B, kota C, dan kota D, itu akan bisa memanfaatkan situasi ini untuk menentukan arah kiblat. Caranya bagaimana? Ya, kita pasang sebuah batang. Panjangnya mungkin 1-2 meter saja saya kira cukup. Pastikan batang ini betul-betul tegak ke atas, tegak lurus dengan permukaan lantai. Jangan miring. Nah, ketika ada batang tegak seperti ini, lalu matahari memapar batang, maka bagian atas itu akan diteruskan, tapi bagian bawahnya ini kan berarti batang ini berfungsi sebagai pengkonter arah datang sinar matahari, sehingga sinar-sinar matahari yang berada di batang ini tidak bisa diteruskan, maka akhirnya kawasan yang terkena batang ini menjadi gelap, atau kita menyebutnya sebagai peristiwa adanya bayang-bayang. Nah, ini kegelapan gitu ya, ada bagian yang tidak tersinari matahari karena terhalang oleh batang ini namanya bayang-bayang. Nah, kalau arah bayang-bayang ini kemudian diteruskan ke belakang sana, maka itu menuju ke Ka'bah, menuju ke kota Mekah. Nah, demikian pula untuk kota-kota lain, di tiap-tiap kota kita pasang batang tegak seperti ini, kemudian matahari datang pada arah yang miring seperti ini, lalu pada bagian-bagian yang terhalang oleh batang akan muncul bayang-bayang, kegelapan, lalu bayang-bayang itu jika diteruskan ke belakang semuanya akan menuju ke arah kiblat. Nah, bagi kita yang tinggal di Indonesia, saya contohkan di Yogyakarta, maka pengamatannya adalah 4 jam setelah pukul 12:18. Bagaimana kita ketahui, di tanggal 27 atau 28 Mei ini matahari berada di atas Ka'bah seperti ini, persisnya pada pukul 12:18. Beberapa saat menjelang zuhur di Mekah, ya, atau peristiwanya namanya istiwa, maka saat itu di Yogyakarta pukul 16:18, ya, kita pasang batang tegak seperti ini di Yogyakarta, kemudian sinar matahari yang berada di atas Ka'bah akan memapar batang itu, lalu sebagiannya terhalangi sehingga menyebabkan munculnya bayang-bayang, kemudian arah bayang-bayang ini jika diteruskan ke belakang akan menuju ke kota Mekah atau ke Ka'bah. Demikianlah cara kita menentukan arah kiblat dengan memanfaatkan bayang-bayang matahari di hari-hari yang istimewa. Ya, saya akan coba demonstrasikan tentang teknik menentukan arah kiblat. Saya siapkan satu lampu belajar berfungsi sebagai model matahari. Lalu posisi sekarang matahari berada di atas kota Mekah seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengamatan di Yogyakarta. Ini dia kota Yogyakarta. Ya, kita perhatikan ini misalnya kota Mekah. Di atas kota Mekah, di sini ada lampu belajar tadi berfungsi sebagai matahari. Kemudian ini adalah Yogyakarta. Sekarang saya akan letakkan sebuah batang tegak di kota Yogyakarta seperti ini. Maka kita perhatikan ini akan menghasilkan bayang-bayang. Ada sisi gelap dari sinar yang terhalang oleh batang ini membuat bayang-bayang. Nah, maka bayang-bayang ini kalau kita teruskan ke belakang sana, ini adalah menuju ke Mekah. Ya, sesimpel itulah cara kita untuk menentukan bagaimana arah Ka'bah di hari yang istimewa, yaitu saat matahari persis di atas kepala orang-orang Mekah. Salah satunya terjadi pada hari-hari sekarang, yaitu tanggal 27 atau 28 Mei. Selamat mencoba.